Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ilman afqahu bihi awani Pembelajaran kita hari ini, mari kita buka bab tentang najis. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi bayanin najasati, di dalam menjelaskan tentang beberapa najis, wa izalatiha dan cara menghilangkan najasat. Wa hadzal faslu, adapun inilah pasal, mazkurun yaitu disebutkan fi ba'in musahi, di dalam sebagian salinan,
kubaila kitab sholati, sebelum kitab sholat. Wan najasatu, adapun yang dinamakan najis, lughatan secara bahasa, asyai'u yaitu sesuatu, al mustakdziru yang dianggap jijik. Wa syar'an, dan secara syara, kullu ainin yaitu setiap perkara atau setiap bentuk, haruma yang haram. Apa yang haram? Tanawuluha, memperoleh ain, alal itlaqi, atas kemutlakan, hal ikhtiyari, dalam keadaan kehendak sendiri. Ma'asulah ditamyizi, beserta gampangnya membedakan. La hurmatiha, bukan karena haramnya ain, wala istiqdariha, dan juga bukan karena jijiknya ain, wala lidororiha, dan juga bukan karena berbahayanya ain, fi badanin, pada badan, au aklin, atau akal. Wadakhola, dan masuk fil itlaqi, di dalam kemutlakan. Apa yang masuk? Qalilun najasati, sedikitnya najis, wa kasiruha, dan banyaknya najasah. Wa kharaja, dan terkecuali bil ikhtiyari, dengan ikhtiar, ya sekedar sendiri. Apa yang terkecuali? Ad-daruratu, darurat, terpaksa. Fa innaha, maka sesungguhnya darurat, tubihu, yaitu memperbolehkan si darurat, tanawulan najasati, akan mengambil najis atau memperoleh najis. Wa bisuhulati tamyizi, ai wa kharaja bisuhulati tamyizi, dan terkecuali dengan gampangnya membedakan. Apa yang terkecuali dengan gampangnya membedakan? Aklud dudi, memakan ulat, al mayyiti, yang mati, fi jubnin, di dalam keju, au faqihatin, atau cemilan, atau buah-buahan. Wa nahwi dzalika, dan seumpama jubnin au faqihah. Wa kharaja, dan terkecuali biqaulihi, dengan pengucapnya Kiai Musannif, rupanya la li hurmatiha. Apa yang terkecuali dengan pengucapnya Kiai Musannif la li hurmatiha? Maitatul adami, bangkai anak Adam. Wa bi adamil istiqzari, dan terkecuali dengan tidak adanya menjijikkan atau tidak menjijikkan. Apa yang terkecuali? Al-maniyu, mani, wa nahruhu, dan seumpama mani. Wa binafi dharari, dan terkecuali dengan tidak adanya berbahaya, darurat, tidak adanya darurat. Apa? Al-hajaru, batu, wan nabatu, dan tumbuh-tumbuhan, al-mudarru, yang membahayakan, bi badanin, pada badan, au aklin, ataupun akal. Summa zakaro, lalu menyebutkan. Siapa yang menyebutkan? Al-musannifu, Kiai Musannif, dhabiton, akan perkara atau akan penjelasan lin najsi, untuk najis, al khariji, yang keluar, minal kubuli, dari kubul, wad duburi, dan dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Biqaulihi, dengan pengucapnya Kiai Musannif, wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najsun. Wa kullu ma, adapun setiap
Wa kullu ma'in, adapun setiap perkara yang cair, kharaja yang keluar, si ma'i keluar minas sabilaini dari dua jalan, najsun yaitu najis. Huwa adapun kullu ma'in kharaja minas sabilaini najsun, shadiqun yaitu membenari, bil khariji dengan perkara yang keluar, al muqtadi yang dibiasakan. Seperti apa perkara yang keluar yang biasa? Kal bauli, seperti kencing, wal ghaiti dan air, wabin nadir dan terkecuali dengan perkara yang langka, kadami, ya, kadami seperti darah, wal qoihi dan nanah. Nah, wa kullu ma'in illal maniya, kecuali mani, min adamin dari anak Adam, au hayawanin atau hewan, ghairi kalbin yang selain anjing, wa khinzirin dan babi. Wama dan hewan tawallada yang keluar sima, atau perkara tawallada yang keluar sima, minhuma dari kalbin wa khinzirin, au min ahadima atau dari salah satu kalbin wa khinzirin, ma'a hayawanin tohirin beserta hewan yang suci. Wa kharaja dan terkecuali bima'in dengan perkara yang cair. Apa yang terkecuali dengan perkara yang cair? Ad-dudu ulat, wa kullu mutasallibin dan setiap perkara yang keras, la ta'iluhu yang tidak bisa mengolah akan kullu mutasallib, apa yang tidak bisa mengolah al-mahdatu perut. Falaisa maka tidak ada si kullu mutasallibin binajsin yaitu najis, bal yadhuru bahkan bisa suci si kullu mutasallibin bil ghusli dengan dibasuh. Wa fi ba'din nusahi dan itu di dalam sebagian salinan. Wa kullu ma adapun lafaz kullu ma yakhruju bilafzil mudhari dengan menggunakan lafaz mudhari, wa isqati ma'in dan menggugurkan lafaz ma'i. Terang dulu. Baiklah, di sini pasal di sini kita menjelaskan tentang najis dan cara menghilangkan najis. Pasal tentang najis ini disebutkan di dalam sebagian salinan ini sebelum kitab tentang sholat, mendekati kitab tentang sholat. Kenapa kok disebutkan bab najis terlebih dahulu sebelum sholat? Karena syarat orang melakukan sholat salah satunya adalah suci dari najis. Nah, najis sendiri itu apa? Yang dinamakan najis secara bahasa adalah sesuatu perkara yang dianggap jijik. Nah, asyai'u al-mustakziru, itulah yang dinamakan najis. Sedangkan secara syarat kullu ainin haruma tanawuluha ala itlaq ala ikhtiyar, yaitu setiap bentuk perkara yang haram memperolehnya atas kemutlakan dalam keadaan kehendak sendiri. Intinya bukan ada unsur paksaan ataupun berbahaya darurat, tetapi memang sudah bisa untuk membedakan ma'asul dan tamyizi, dan itu pun gampang untuk membedakan mana yang najis, mana yang tidak. Dan juga bukan karena daruratnya ain atau berbahayanya ain pada badan ataupun pada akal. Maka dalam hal ini masuklah yang dikatakan najis, yaitu
qalilun najasah wa kathiruha. Sedikit dan banyak najis itu hukumnya sama. Tetap hukumnya adalah najis. Dan juga wa kharaja bil ikhtiyar ad-darurah. Terkecuali juga dengan ikhtiar. Ikhtiar tadi adalah dengan kehendak sendiri. Apa itu kecuali dengan ikhtiar? Yaitu darurat. Darurat memang tidak ada lagi selain itu. Maka hukumnya adalah fa innaha tubihu tanawul najasah. Hukumnya boleh mengambil ataupun memakai itu najis. Seperti apa contohnya? Seperti kita berada di suatu tempat padang pasir ataupun di alasan, di alas. Yang mana pada suatu waktu tersebut kita kehabisan bekal sehingga badan ataupun kekuatan tubuh kita hilang karena tidak ada makanan dan lain sebagainya. Namun di situ ada satu barang yang bisa dikatakan najis, seperti ada bangkai ataupun buntang apa? Jukut lah umpama, ya. Karena kita menjaga nyawa itu hukumnya wajib, maka hukum memakan itu najis adalah boleh. Dan bolehnya pun sekedar untuk mengembalikan kekuatan fisik tadi, nggak boleh berlebihan. Alasannya kenapa kok boleh? Alasannya adalah darurat. Kalau darurat boleh, tapi kalau tidak ada darurat maka hukumnya tidak boleh. Dan juga terkecuali dengan bisuhulatit tamyiz, gampangnya membedakan. Seperti apa? Contohnya di sini adalah memakan ulat yang mati yang terdapat pada keju ataupun buah-buahan. Contohnya, biasanya kita sering makan yang namanya buah jamu ataupun buah-buahan yang lain. Sehingga ketika makan buah tersebut dengan tidak sengaja termakan dengan ada ulat yang ada di dalam buah tersebut, maka ini hukumnya tidak mengapa, karena tidak gampangnya membedakan perkara yang dalam, ya, nggak nampak. Biasanya yang sering terjadi makan tertarik, pas menggigit tinggal separuh ternyata dalamnya ada ulat, separuh sudah masuk ke dalam perut, ya sudah, ini terkecuali, alias tidak dihukumi najis. Warna misalika. Nah, dan juga tadi disebutkan di atas bahwa yang namanya yang najis itu apa? Bukan karena keharuman, maka terkecuali dengan perkara karena keharuman, yaitu bangkai anak Adam. Bangkai anak Adam, meskipun ini bahasanya bangkai, yang sama-sama kita ketahui bahwa bangkai itu hukumnya adalah najis. Akan tetapi tidak ada pengecualian, yaitu bangkai anak Adam, bahwa bangkai anak Adam ini adalah hukumnya suci, mayat ataupun jenazah. Meskipun sudah mati, ini tetap hukumnya suci, bukan najis. Ya. Wa bi adamil istizar. Ya. Bi adamil istizar, perkara yang tidak menjijikkan. Tadi di atas disebutkan adalah sebab menjijikkan. Maka terkecuali dengan perkara yang menjijikkan di sini adalah mani ataupun seumpama mani. Ini hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Wa binawi darurur al-hajar wa nabat al-mudar. Dan juga terkecuali dengan perkara yang tidak ada berbahayanya, seperti batu. Nah, batu meskipun itu apa? Tidak membahayakan, tetapi ini tidak boleh kita. Kalau nabat al-mudir, dan juga tumbuh-tumbuhan yang membahayakan. Ya.
baik pada badan ataupun pada akar. Lalu Kiai Musannif menjelaskan tentang najis yang keluar dari kubul ataupun dubur, kubul dan dubur. Dikauli dengan pengucapnya Kiai Musannif, wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najsun. Setiap perkara yang keluar dari dua jalan alias kubul dan dubur ini hukumnya najis. Ya. Baik itu perkaranya yang keluar tersebut perkara yang biasa keluar seperti kencing ataupun tai, ataupun perkara yang langka seperti ketika kita buang hajat keluarnya darah ataupun nanah. Ini meskipun barang langka tetap hukumnya najis. Kenapa? Alasannya karena ini perkara keluar dari dua jalan alias kubul dan dubur. Terkecuali dengan perkara yang keluar dari kubul atau dubur. Yang jelas di sini kubul yaitu mani. Mani meskipun keluarnya dari kubul, yang di atas tadi disebutkan bahwa setiap perkara yang keluar dari dua jalan kubul atau dubur itu hukumnya najis, akan tetapi kalau mani ini baik mani dari anak Adam ataupun hayawan. Tentunya hewan di sini adalah selain anjing dan babi. Begitu juga dengan suatu perkara yang keluar dari anjing dan babi atau dari salah satunya beserta hewan yang suci. Contohnya apa? Contoh ada kambing kawin sama anjing atau babi melahirkan anak kambing. Nah, anak kambing yang keluar dari kambing ini hukumnya najis. Alasannya kenapa? Karena perkawinan antara najis, yaitu anjing tadi najis, maka ini hukumnya tetap najis meskipun salah satu hewannya tersebut hewannya suci. Ya. Dan juga wakoroja dimai adut, terkecuali juga dengan perkara yang keras. Nah, perkara yang cair. Apa itu perkara yang cair selain perkara yang cair? Ulat, ya, yang keluar dari dubur biasanya ini hukumnya tetap najis. Najis bukan berarti apa? Ya, najis. Terus juga wakul mutasallibin la tahidu al-ma'dah falaisa binajsin. Setiap perkara yang keluar dari perut yang mana perkara tersebut tidak bisa diolah oleh perut keluar masih utuh. Nah, contoh makan apa? Makan coklatnya keras, tertelan sehingga dalam perut nggak bisa diolah. Pas buang air besar keluar seperti apa yang kita makan tadi. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini hukumnya mutanajis, bukan najis. Beda. Yang namanya najis dengan mutanajis ini beda. Kalau najis ini memang barangnya itu najis, asalnya memang najis. Kalau mutanajis ini perkara suci yang terkena najis. Hukumnya bisa suci kalau sudah dicuci atau sudah dibasuh. Makan jambu bulat-bulat keluarnya jambu seperti yang sebelumnya. Kalau makan kembali boleh. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya najis, tapi dengan syarat dicuci dulu. Boleh dimakan kembali. Inilah yang dinamakan mutanajis. Baiklah, untuk pertemuan hari ini bisa cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya bagi yang mau bertanya dipersilakan. Ustaz, saya izin mau bertanya, Ustaz. Cara menghilangkan najis itu kayak mana, Ustaz? Mau bertanya, Ustaz. Kan Ustaz, kalau ada di masa rumah kita, Ustaz, kita bersihinnya disiram semuanya, Ustaz. Apa gimana, Ustaz? Baiklah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari saudari Aulia Andani, yaitu pertanyaan bagaimana cara mencuci najis. Nah,
Di sini disebutkan wa kaifiyatul ghusli najasah in kanat musyahadatan bil ain wa hiya musamah bil aini. Ya. Najis perlu diketahui, yang dinamakan najis itu terbagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama apa? Ainiyah. Yang kedua Nah, najis ainiyah ini adalah najis yang kelihatan mata. Najis yang kelihatan mata dan najis hukmiyah ini najis yang sudah tidak kelihatan oleh kasat mata. Nah, tadi pertanyaan bagaimana cara mensucikan najis? Nah, ini kan masih umum bahasanya, bukan bertanya dengan najis ainiyah ataupun hukmiyah. Oke, di sini kita jawab bahwa yang namanya najis hukmiyah ainiyah yaitu najis yang masih ada bentuknya alias kelihatan mata. Maka cara mencuci najis tersebut kita harus menghilangkan bentuk najis itu, bentuknya, ya, bentuknya najis. Setelah kita hilang bentuknya ini, baru kita harus meyakinkan ini najis sudah tidak ada lagi sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifat najis ada 3. Ya, sifatnya ada 3. Ini tadi apa? Yang pertama adalah rasanya. Nah, yang kedua warnanya. Yang ketiga baunya. Nah, ini sifat najis yang ketiga ini harus sudah kita yakinkan tidak ada lagi. Setelah kita hilangkan bentuknya, lalu sifat-sifatnya juga tidak ada, maka ini najis dikatakan kembali kepada najis hukmiyah. Nah, hukmiyah yaitu najis yang tidak kelihatan oleh mata. Nah, ini tadi yaitu najis yang sudah tidak ada lagi bentuknya, nggak ada warnanya, nggak ada, ya baunya juga tidak ada. Nah, kembali kepada pertanyaan bagaimana cara mencucinya? Oke, di sini tadi sudah kita jelaskan. Nah, cara mencucinya kalau sudah tidak ada lagi bentuk, warna, rasa dan sebagainya, cukup dengan cara mengalirkan air kepada tempat najis tersebut. Ya. Sudah kita alirkan air kepada tempat najis tersebut, walaupun dengan 1 kali aliran, ini hukumnya sudah suci. Tempat tadi hukumnya suci. Tuh. Ini untuk pertanyaan yang kedua. Sampai di sini paham? Yang pertama, paham? Cara menghilangkan najis. Kembali kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dari saudari Maulidah Azhari. Ya. Apa tadi pertanyaan? Bagaimana cara umpama nih deskripsi masalahnya, umpama ada anjing masuk ke rumah kita dan di rumah tersebut terdapat bekas injakan anjing. Ya, ini anjingnya basah kakinya, masuk ke rumah, akhirnya membekasi lantai tadi, bekas di pijakan. Ini hukumnya apa? Hukumnya najis. Najis apa kalau anjing? Nah, terus bagaimana? Apakah kita cuci seluruh rumahnya atau sekedar batas pijaan anjing itu saja? Ya, yang kita cuci bekas pijaan anjing itu saja. Nah, cara mencucinya bagaimana kita ketahui bahwa yang namanya najis mughaladzah, cara menghilangkannya adalah dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Ya, dengan tanah. Nah, setelah kita basuh 7 kali, salah satunya kita campur airnya dengan tanah. Ini sudah hukumnya adalah
Suci. Nah, seluruh lantainya tidak. Yang kita cuci cuman bekas pijakan anjing itu saja. Yang lainnya tak usah. Makanya agar terjaga kesucian yang lain, kita jangan buru-buru menyiram dulu. Najis tersebut jangan buru-buru kita siram. Kita hilangkan dulu. Kalau ada bentuknya tadi, kita hilangkan bentuknya. Terus kita yakin rasanya nggak ada lagi, warnanya nggak ada lagi, dan juga baunya tidak ada lagi. Maka kalau najis mughaladzah tadi kita cuci dengan 7 kali, salah satunya kita lakukan dengan tangan. Baiklah, dengan 2 jawaban tadi semuanya paham? Baik tuh? Bagaimana dengan yang bertanya? Aulia paham? Insyaallah Ustaz. Untuk Maulida paham pertanyaannya? Jawabannya sudah jelas? Sudah jelas. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini saya rasa cukup. Maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.